Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Hari ini cerah banget, tapi masih ada sisa-sisa mendung sih. Kayaknya ntar lagi hujan. Di video kali ini, aku mau memperbaiki sebuah alat masak. Mungkin kalian udah nggak asing lagi lah. Alat masak ini adalah penanak nasi, ada 2 buah. Tapi aku mau ngerjain berapa ya? Dua-duanya deh, dicek aja dulu nanti kerusakannya apa dan gimana cara memperbaikinya. Tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan videonya ke teman-teman kalian. Langsung kita ke barangnya. Ini dia. Iya. Saya ya. Ada 2. Kita cek yang ini dulu deh. Yang ini adalah Smart Less Sugar Low Carb Low Calorie SMR 168. Yang rusak, apa rusaknya? Katanya rusaknya mati total. Jadi ayo aja langsung kita cek. Kita colokin ke arus listrik 220 volt untuk melihat kondisi kerusakannya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Tuh, nggak bunyi buzzer sama sekali. Kita cabut lagi. Langsung kita bongkar dengan membuka 3 buah skrup ini. Hampir tumbang. Kita cabut kabelnya, terus kita tarik aja kayak gini. Langsung kita ambil avometer digital, kita arahin ke dioda, terus kita cek thermal fuse-nya. Kalau nyambung nanti bakal keluar angka 001. Thermal fuse ada 2 di sini, yang kabel warna merah dan kabel warna biru. Kita cek yang kabel warna biru dulu dari ujung sini ke ujung sini. Ternyata thermal fuse-nya putus. Kita cek thermal fuse yang di kabel warna merah dari ujung sini ke ujung sini. Thermal fuse yang warna merah masih bagus. Kita ulangi lagi cek thermal fuse di kabel warna biru. Putus. Thermal fuse yang putus cuma 1 aja. Inilah yang menyebabkan rice cookernya mati total. Dan kalau rice cooker itu putus thermal fuse-nya, ya setrum nggak bisa masuk, makanya dia rusak guys. Kita lepas thermal fuse-nya, kita buka skrup thermal fuse-nya yang di tengah sini, terus kita buka skrup yang ada di elemen yang nyambung ke thermal fuse tadi. Ini kita balikin skrup dan kabelnya supaya nggak salah pasang. Terus kita cabut dari soketnya. Ini dia thermal fuse-nya. Kita ulur, kita cek dari dekat untuk memastikan thermal fuse-nya benar-benar putus, supaya kita lega ganti yang baru. Tuh, putus kan? Thermal fuse ini berukuran 250 volt. 250 volt, 10 ampere, 167 derajat Celcius.
Kita putusin di sini dan di sini. Aku cek dulu penggantinya masih ada apa enggak di perkakas aku, mana tahu masih ada. Dan rupanya stok thermal fuse-nya habis, harus beli dulu. Tapi nanggung lah kalau beli cuma satu. Jadi kita lanjut untuk barang yang satunya lagi lah ya, yang rice cooker itu. Yang ini, supaya nanti kalau misal udah ketahuan apa yang rusak, tinggal beli aja penggantinya. Mana tahu ada dijual di toko komponen kan penggantinya. Kalau nggak ada ya mau nggak mau kita harus beli online. Ngomong-ngomong, aku baru sadar ternyata rice cooker ini meleleh bagian bawahnya. Tuh, meleleh tuh kan. Pantesan thermal fuse-nya putus, kepanasan dia. Tapi kalau bagian atasnya sih normal. Tuh, nggak ada yang kelihatan meleleh bagian atas, bagian bawah aja yang meleleh. Biarlah. Itu nanti aja kita pikirin. Sekarang kita coba cek rice cooker yang satu lagi. Kalau untuk rice cooker yang ini katanya masak terus, nggak mau berhenti. Waduh, bahaya dong. Bisa jadi bubur nanti nasinya ya. Atau malah kering. Tipenya adalah Supercook Less Sugar Silica 500 watt. Coba kita cek normal apa enggak. Minimal kita hidupin lah, nggak perlu kita cek pakai kita kasih nasi. Yang penting kita hidupin aja. Kita lihat adakah kejanggalan. Bagian sininya kok belendung ya, belendung bagian sini. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi buzzer. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kalau untuk rice cooker yang wattnya besar 500 watt kayak gitu tuh biasanya cepat panas. Jadi nggak usah lama-lama ngetes. Yang penting ketahuan panas aja, berarti arus listrik bisa masuk ke elemen. Dan beneran elemennya sekarang udah panas. Langsung aja yuk kita bongkar rice cookernya. Pertama coba kita bongkar bagian ini nih yang agak mencurigakan. Kita buka. Melengkung. Bisa melengkung. Nggak ada apa-apa kok di sini. Langsung aja kita balik. Kita buka 4 buah skrup, 5 buah skrup, 6 buah skrup yang ada di belakang. Terus kita buka. Bagian groundnya meleleh nih. Coba kita lepas dulu konektor kabel AC-nya. Kita lihat kondisinya dari dekat. Ada kotoran, walah ada cicaknya. Kesetrum. Gosong cicaknya tuh.
Waduh, ini sih mainboardnya rusak kalau kayak gini caranya. Error ini. Nih, saya ambil mayatnya. Kering loh. Wih, mateng rek. Apa iki? Kayak bukan cicak deh. Kayak kalajengking loh. Ih, tahu deh. Cicak kayak kalajengking kayak. Nggak ada kepalanya soalnya. Terus ada kakinya 2 gigi. Coba kita buka nih. Mainboardnya ada 2 buah skrup di sini. Ini sama ini. Ternyata cicak, bukan kalajengking. Ada kepalanya nih. Tuh. Kepala cicak. Aduh. Cicaknya kesetrum di sini. Waduh. Rusak ini mainboardnya. Error. Atau sebelum kita ganti mainboard atau kita betulin mainboard, pertama ya kita cek dulu deh kondisi fisik mainboardnya. Habis itu baru kita tes kira-kira dalam 10 menit dia beneran bisa normal apa enggak. Kenapa kok 10 menit? Karena ukuran pemasakan nasi itu ada yang 10 menit. Jadi kita pakai aja yang durasi paling singkat. Lihat, di baliknya kelihatan normal semua komponen. Tapi kan ini ada IC. Kita nggak bisa mengukur IC-nya dalam keadaan baik atau enggak. Tapi di sini, di tengahnya ini PCB-nya melendung. Ini kelihatan tuh, kan belendung kan. Aturan nggak sampai kayak gini dia. Kita cek dulu sensor bawah sama sensor atas. Sensor atas yang kabelnya warna hitam. Berapa ukurannya? Pakai ring resistor 200K atau skala resistor 200K. Kita lihat sensor atas, termistor atas 83K ohm, 83,6 kilo ohm. Anggap aja normal. Biasanya sih antara 70-an. Terus kita cek termistor bawah atau sensor bawah di termostat sini. Kabelnya warna putih, di soket warna putih. Kita lihat berapa hambatannya. Terukur 62,5. 62,7 kilo ohm. Ya, beda sih. Bedanya agak lumayan, biasanya hampir sama dua-duanya, antara 72-an. Antara 72 kilo ohm. Ternyata problemnya bukan cuma cicak yang kesetrum loh, tapi udah dirubung semut nih kayak gini. Dan kemungkinan besar sih mainboard ini rusak. Mainboard PSU ini. Tapi ya kita tes dulu deh. Sampai 10 menit lebih kira-kira mau off apa enggak. Kalau mau off ya berarti udah sembuh setelah cicak yang kesetrum masih basah ini dikeluarin. Tapi kalau misalnya enggak normal ya berarti harus ganti mainboard. Langsung kita cek deh ya. Kita tes aja selama 10 menit kira-kira dia mau cut off sendiri apa enggak. Sayangnya di rice cooker ini tuh nggak disertakan inner gitu, jadi saya harus pakai inner yang lain. Inner seperti ini yang bukan asli punya dia. Moga-moga aja bisa ditutup. Oh, bisa. Sekarang kita tes dan meja saya udah dikuasai sama dia. Nyel, ngantuk deh. Udaranya agak dingin sih soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah saya colokin dan on. Tuh, 10 menit ya. Kita tunggu. Sekarang di jam
10.28. 10 menit lagi aku bakal balik untuk nunjukin hasilnya sama kalian. Udah sekitar 10 menit. Tadi kan dimulai di jam 10.28. Dan kalau misalnya sekarang dilihat sih udah 10 menit tuh, udah 11 menit bahkan. Tapi dia masih tetap muter-muter nih. Dan nggak ada uap sama sekali. Nggak tahu ini bisa mendidih apa enggak. Panas sih. Coba kita buka. Nggak bisa dipencet pakai tangan satu, harus pakai tangan dua nih. Tuh, panas sih. Cuman harusnya kan 10 menit mati. Tapi ini enggak pula. Oke lah kalau gitu. Kita ganti mainboardnya aja. Moga-moga ada dijual. Kalau ada saya mau beli. Kembali lagi setelah aku dapetin spare partnya. Thermal fuse untuk rice cooker yang putih tadi. Dan mainboard atau modul PSU untuk rice cooker Celica ini. Tadi tuh nggak puas banget karena dites 10 menit tapi dia nggak cut off gitu. Jadi aku mau bandingin sama yang baru. Kira-kira gimana hasilnya? Aku udah bisa ngedapetin yang baru untuk jadikan perbandingan atau komparasi. Ini dia, ini masih baru nih. Sekarang aku kasih air tuh cuman segini aja. Dikit. Setengah kuku. Setengah kuku jari. Aku mau aktifin sekitar 10 menit. Kira-kira dalam waktu 10 menit dia mau cut off apa enggak atau dia masih tetap jalan terus gitu. Yuk kita tes. Langsung hidup. Muncul F104 2727. On kan tuh 10 menit ya. Standar normal rise. Kita tunggu 10 menit. Sekarang jam 12.23. Udah 8 menit. Dan kayaknya sih sama aja sih sama yang rusak tadi. Nih. Uapnya juga keluar dikit aja. Tuh. Udah 9 menit nih. Tunggu 1 menit lagi lah. Dia mau berhenti muter-muter kayak gini apa enggak lampunya. Karena hal ini kita perlukan untuk mengetahui dalam keadaan normal itu seperti apa. Itu penting banget sih. Oke lah ya, udah 10 menit dan cuman cetak-cetak aja relaynya. Ternyata dia juga nggak berhenti gitu. Nggak berhenti dari LED yang muter-muter ini. Dalam arti dia tuh masih aktif untuk memanaskan. Terus berhentinya kapan? Pertanyaannya kan gitu. Coba kita buka tanpa harus mematikan programnya. Kita buka, kita lihat. Tuh, mendidih kan? Airnya masih banyak. Apa mungkin karena airnya masih banyak, akhirnya dia nggak mau cut off. Kalau misalnya nasi kan kalau udah mateng itu kan airnya tinggal dikit. Jadi kayaknya sih airnya kurang sedikit. Kurang dikit gitu. Kalau gitu kita cut offin aja. Terus kita kurangin airnya sampai bener-bener kurang. Sekarang kita kurangi airnya sampai sesedikit ini. Ini dikit banget loh. Tuh. Kita program 10 menit. Kira-kira mau cut off apa enggak? Oke. Yuk, kita tunggu lagi selama 10 menit. Sekarang udah ada di jam 12.38. Kita tunggu 10 menit. Jam 12.43an. You know what? Udah 10 menit lebih tapi masih tetap belum cut off. Nih ya, lihat. Tuh, udah 15 menit malah. Masih muter-muter nih.
indikatornya. Dan kayak sih semua rice cooker ini kayak gini. Dan ternyata waktu 10 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam setengah itu adalah waktu standby sebelum dia memulai memasak. Ternyata kayak gitu. Tapi masih ada pertanyaan sih, nanti aku kasih tahu sama kalian pertanyaan aku seperti apa. Oke, kalau gitu sekarang kita mau ngelanjutin rice cooker yang nggak mau berhenti memasak itu. Sekarang kita bisa lihat ini tanpa inner atau tanpa panci. Jadi tanpa menggunakan panci, coba kita memasak. Aturan, kalau misalnya tanpa panci, artinya panasnya kan bakal over tuh. Otomatis dia bakal cut off. Ini jadi simulasi memasak nasi. Hidup. Kita tunggu. Cut off nggak dia? Kalau nggak cut off kan bahaya. Oh iya, selama 10 menit artinya dia menghangatkan. Setelah 10 menit baru nanti dia baru memanaskan. Jadi program yang saya mulai tadi selama 10 menit itu bukan program untuk mematangkan nasi, tapi menghangatkan rice cooker ini. Memang rice cooker ini seperti itu sih prinsip kerjanya. Kita tunggu 10 menit ke depan. Sekarang ada di jam 1.39 atau 1.40, 13.40. Kita tunggu 10 menit kemudian ya. Dan malah muncul E3 nih. Belum 10 menit, baru sekitar 7 menit. Kita matiin. Nggak bisa dimatiin. Kita cabut dan ini udah bau gosong. Bau gosong karena memang nggak ada innernya. Tuh, panas banget di dalam. Kalau gitu nggak bisa percobaan kalau tanpa inner. Jadi kita langsung ganti mainboardnya aja lah dengan mainboard yang baru kalau ada. Saya mau cari dulu, kalau udah dapat saya mau balik lagi sama kalian untuk nunjukin hasilnya seperti apa. Sementara ini kita tinggalin dulu rice cooker yang warna merah Celica ini. Kita bakal lanjut lagi untuk memperbaiki rice cooker less sugar digital yang warna putih tadi. Kita ganti thermal fuse-nya. Dan sekarang kita ganti thermal fuse-nya dengan thermal fuse yang baru, agak slow ya. Kita ganti thermal fuse-nya dengan thermal fuse yang baru. Ukurannya sih agak sedikit beda karena yang lama tuh ukurannya 167, tapi yang saya punya tuh 165. Nggak apa-apa lah, kita pasang. Bentuknya jadi seperti ini. Setelah disambung tanpa menggunakan solderan, jadi dililit-lilit aja seperti ini. Terus kita pasang di tempat yang semula. Seperti ini, dipasang seperti ini ke elemen dan ke steker. Terus kita tutup dan kita tes hidup nggak dia. Dan nggak lupa juga nanti kita bakal cari pengganti dari covernya ini karena meleleh tuh, bolong. Bismillahirrahmanirrahim, kita saksiin bareng-bareng hidup apa enggak dia. Tuh, hidup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5. Kita cabut. Kita tes udah panas apa belum. Tuh, elemennya langsung panas loh. Sembuh deh. Beres. Jadi gimana? Gampang kan benerinnya? Yuk benerin sendiri. Kalau punya problem yang hampir mirip. Sementara videonya sampai di sini dulu. Yang jelas rice cooker less sugar digital yang warna putih yang bagian bawahnya tadi meleleh itu perlu saya ganti spare partnya kalau misalnya ada, bodinya itu. Kalau misalnya ada dijual gitu maksudnya. Terus alhamdulillah sih dia udah bisa hidup, udah bisa normal dan bisa panas juga. Terus ada satu lagi yaitu Celica yang harus ganti
modul PSU, dan itu modulnya saya pengen cari dulu. Moga-moga aja ada. Setelah saya bisa ngedapetin 2 spare part yang saya butuhin tadi, saya bakal pasang dan tunjukin sama kalian gimana hasil memperbaiki 2 buah rice cooker ini secara keseluruhan. Thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye-bye. Tunggu lanjutannya ya.